Loh, ternyata ini yang dinamakan paku bumi yang ada di Pasuruan, teman-teman ya. Oh, ini ternyata ya. Nah, seperti ini kita lihat. Tidak hanya di sini, teman-teman ya. Di atas kita itu retakan. Nah, ini juga retak. Ya sebentar lagi ini tinggal nunggu waktu. Oh, ini ternyata pusatnya di sini ya, bata merah itu. Kita lihat ukurannya. Loh. Berarti ini kira-kira dulunya ada di dalam candi kah? Teruslah berjuang membuka yang telah lama tertutup. Karena Majapahit masih ada. Kali ini kita akan meneliti atas laporan teman-teman juga ya. Di kawasan seperti ini teman-teman, ternyata ada sebuah candi atau yang dinamakan gapura ya. Entah, kita akan melihat secara langsung ini kira-kira gapura apa namanya dan dibuat di era apa, kita juga belum paham. Jadi kita akan napak tilas teman-teman ya, seperti ini. Dan ini kru dari Mojokerto TV ya. Semuanya kami berangkatkan memang karena tempatnya agak jauh. Oke, ikuti terus Mojokerto TV ya. Kami lanjutkan perjalanan untuk mencari gapura 2-nya. Ya, ini masih berada di daerah Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan ya. Di lembah yang seperti ini kita tidak menyangka teman-teman ya, adanya bebatuan andesit, ya ini serpihan-serpihan batu candi yang tampak kelihatan di bawah kita seperti ini ya. Nah, ini menandakan teman-teman, di sini ada sebuah peradaban warisan leluhur yang berada di lembah Wonosunyo ini ya. Sebelum kita ke candi gapuranya teman-teman, kita melihat serpihan-serpihan bata merah kuno yang cukup banyak sekali di depan kita. Dan ini ya masih berjajar, bata merahnya sangat besar-besar. Tetapi loh, ternyata ini yang dinamakan paku bumi yang ada di Pasuruan teman-teman ya. Oh, ini ternyata ya, kenapa sangat bulat, bundar, dan sangat besar sekali ya. Apakah ini memang benar-benar paku bumi yang berada di sisi timur tanah Jawa? Nah, seperti ini. Nah, ini jarang sekali orang tahu ya, bahwasannya di sini juga ada sebuah paku bumi yang menancap, yang konon kata orang sini, orang sekitar warga sini itu mengatakan tidak ada pangkal ujungnya. Apakah benar? Ya, seperti inilah, sangat bundar ya, bulat. Bata merahnya teman-teman, sampai di sini itu masih banyak sekali tatanan, dan ini bata merah kuno ya. Kita akan mendekat dan menuju ke candinya atau gapuronya ya. Nah, sayang sekali ini sebetulnya jauh sekali dari pemukiman warga, tetapi ada sound atau suara orang punya hajat. Memang sekarang waktunya ya, bulan baik, bulan besar ya, untuk melangsungkan acara-acara pernikahan atau acara-acara khitanan seperti itu. Kita akan lihat sebelum kita ke candinya ya teman-teman. Nah, ini bata merah ini luar biasa tebal, luar biasa tebalnya ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Entah dulunya tempat ini adalah ada sebuah candi dari bata merah kuno yang sangat besar, atau di sini ada perkampungan warga ya. Karena di mana batu bata merah kunonya itu sangat banyak dan tersebar di sini teman-teman ya. Kalau Anda tidak percaya, nah seperti ini juga bata merah, dan
sebelum kita ke candinya, kita akan keliling dulu di sekitaran candi teman-teman ya, di sekitaran gapuronya. Nah, ini sangat rumbuk, dan kalau kita bersihkan jauh, nah ini bata teman-teman ya, tertumpuk itu sampai ke sana, nggak ada habisnya sampai ke sana. Sayang sekali di banyak rumput ya yang cukup rimbun. Nah, seperti ini kita lihat. Tidak hanya di sini teman-teman ya, kalau mau kita akan melihat di sini. Dan ini sebetulnya lembah, dan di atas sana itu perkampungan warga. Itu cukup banyak. Ya, seperti ini. Oke, kita akan ke gapuronya. Wow, cukup luar biasa. Dan kalau kita melihat di sini, dari sini ada gapuronya ya, itu cukup memprihatinkan teman-teman. Karena apa? Gapuro ini sudah retak, dan entah tidak ada perawatan atau tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membenahi dari gapuro ini. Sudah banyak yang retak, dan sebentar lagi gapuro ini akan ambruk, karena gapuro ini sudah miring teman-teman ya. Cukup memprihatinkan kalau kita melihat di sini bata merahnya istimewa ya, besar-besar sekali. Nah, kita lihat di atas kita itu retakan. Nah, ini juga retak. Ya, sebentar lagi ini tinggal nunggu waktu ya. Nunggu waktu kehancuran. Sebetulnya ini ada sayap. Nah, untuk ini yang di belakang teman-teman ya, untuk depannya ya, seperti ini. Kalau kita lihat dari sini memang sangat miring dan sangat memprihatinkan. Ini Candi Gapuro belahan dua. Di sini juga kita mendapati bebatuan dari andesit ya. Entah ini untuk apa. Nah, ini ada umpak. Nah, ini bata merahnya, ini sayap ya teman-teman ya. Sebetulnya ini sayap. Dan kita lihat retakan-retakan yang ada di sini ini cukup menonjol ya. Pintu masuk dari sebuah bangunan candi. Seperti ini. Atau mungkin juga adanya lubang-lubang di. Oke, kita akan melihat ya lebih banyak lagi sampai di manakah bata merah yang tertumpuk di sini teman-teman ya. Oke, kita akan jalan. Apakah ini masih bata merah? Loh iya teman-teman ya. Kalau kita bersihkan, ini masih bata merah yang tertumpuk di sini dan berjajar sampai sini ya. Wow, sampai sini juga masih bata merah. Ini cukup besar sekali ya, tebal sekali. Nah, ini masih bata merah ya, masih kelihatan ya. Nah, oke, kita akan jalan. Sampai sini berapa meter ini? Nah, kalau serpihan-serpihannya teman-teman, ini. Nah, ini juga ya, ketebalannya seperti ini. Ini masih bata merah, dan di sini juga. Ini pastinya ya, dugaan admin ada sebuah sebuah candi atau sebuah perumahan besar di sini ya. Karena ini juga masih bata merah sampai di sini. Nah, ini teman-teman ya, masih kelihatan ya. Nah, ini. Wow. Loh, kalau kita lihat di depan, wow.
Wah, ternyata benar teman-teman, di sini ada tumpukan bata merah yang sangat banyak sekali. Wow. Oh, ini ternyata pusatnya di sini ya, bata merah itu. Kita lihat ukurannya. Loh. Sampai ini loh, teman-teman ya. Sekian. Dan ini sudah patah ya. Lihat, wow, ini apakah sebuah candi ya yang hancur? Bisa numpuk kayak gini ya. Dan ini ada umpak satu ya. Wow, oke, istimewa yo. Oh, sampai sini kalau kita mengitari. Loh. Jadi yang kita injak ini teman-teman ya, itu bur gitu loh. Jadi seakan-akan di bawah kita ini masih ada struktur. Tanahnya itu gembur. Dan kalau kita injak itu dung gitu. Jadi seperti berongga. Waduh. Sampai ini gede nih ya. Nah, ini bur yang kita injak ya. Ayo. Loh. Nah, gede teman-teman ya. Bata merahnya ini cukup tebal ya. Kalau di Majapahit itu tipis tapi memang lebar, panjang. Ini tebal, lebar, panjang. Ini lebih dari perkiraan hampir 10 cm ya ketebalannya. Ini hancur. Oke. Wow, ini teman-teman ya, yang kita injak itu embur gitu tanahnya. Oke, ini apa ya? Perhatikan teman-teman, segini banyak tumpukan bata merah kunonya. Ya, kalau admin duga ini masih sebuah candi. Bata merah tersebar dan biasanya untuk tameng ya, agar tanah tidak melontor gitu, atau seperti itu ya. Tingkat kehancurannya cukup parah. Dirusak atau memang hancur faktor alam. Kita tidak cukup di sini ya teman-teman, kita ya. Dan ini ada artefak loh. Mana ini ya? Kok banyak sekali? Ini sepertinya candi Kang. Tadi. Sepertinya candi yang memang sudah hancur. Oh, candi yang sudah hancur ini. Iya. Entah faktor apa ya, faktor alam, bencana alam, atau memang faktor perusakan di era itu ya. Era Belanda kan ada masa pengeboman itu biasanya, pengeboman itu ya. Ini batu bata. Kita akan mencari lagi ya. Kita akan teruskan. Oke. Bikin botot tok lur. Oke. Kita akan jalan ya. Nah, di sini pun di luar ini juga masih bata. Nah, teman-teman ya. Ini juga bata. Nah, juga ya. Oke. Lah. Ini Kang. Ini yang kita cari. Mana, Kang? Nah, ini. Oh, ini tadi teman-teman yang saya bicarakan tentang sebuah latihan. Nah, inilah. Berarti memang Oh, dugaan kita tidak salah ya, bahwasanya itu adalah sebuah candi ya. betul. Jadi saya begini, Kang.
Untuk kalau di sini ada sebuah lapik ya. Nanti kita akan bahas lengkap tentang lapiknya. Tapi sebelum itu kita bahas tentang batu bata yang ada di sana dulu. Iya. Nah, untuk batu bata kuno di sana ada memang benar ya, terdapat 3 buah versi ya, yaitu dari era kerajaan Medang yang cukup banyak, terus yang kedua ada era dari Singosari, terus yang ketiga pun era Majapahit ada. Terus untuk dugaannya juga ada 3 buah, Kang, kalau menurut saya. Yang pertama kan disebutkan dalam prasasti Cunggrang, yang pertama bisa jadi bangunan itu adalah sebuah tempat pertapaan. Gitu ya. Ya. Terus yang kedua adalah tempat atau altar seorang resi atau beberapa resi untuk bersemedi gitu ya. Yang disebutkan dalam prasasti Cunggrang. Kalau yang dugaan yang ketiga ya, itu adalah sebuah situs candi yang memang sudah hancur dan juga batunya dikumpulkan di sana sehingga tidak berbentuk lagi. Gitu. Tapi untuk batu lapik yang ada di depan kita ini ya, ini kemungkinan yang ketiga ini adalah sebuah situs candi. Gitu ya. Karena biasanya sebuah batu lapik ini ada di situs-situs candi ya. Betul. Nah, seperti ini. Terus dilihat dari umpak-umpaknya juga berbeda. Nah, ada yang di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ini umpak berbentuk lingkaran ya, atau mungkin sebuah lapik ya, itu ini cuman tidak terlihat bentuk aslinya ya, sudah rusak ya, sudah rusak. Terus yang ini ada bentuk padma atau lapik arca yang cukup bagus. Kelihatannya kalau berbentuk lapiknya seperti ini, kemungkinan adalah tempat pemujaan dari Dewa Siwa. Entah di atasnya ini berbentuk arca Ganesha atau mungkin berbentuk Dewa Siwa atau yang lain. Soalnya arca ini sudah tidak ada gitu ya. Kita cuman bisa menebak-nebak. Terus yang di sebelah kanan sendiri ya, di sebelah kanan ini kayak umpak ya, adalah jenis dari umpak, ciri khas dari era kerajaan Majapahit. Coba kita turun teman-teman. Seperti di ciri khas era kerajaan Majapahit, cuman sayangnya sudah teriris pinggirnya, yaitu sebuah umpak yang berbentuk segi 8, seperti yang ada di umpak Jabung. Terus yang berada di Trowulan itu ada banyak itu juga. Kemasan Tani ada ya? Di Kemasan Tani pun juga ada yang mirip dengan yang ada di sini. Kita bicara soal lapik ini, Kang. Iya, lapik yang ada di sini berbentuk padma atau bunga teratai. Bunga teratai. Nah, inilah kehebatan ya dari leluhur kita. Ini sebuah batu yang sangat besar, itu diukir seperti ini dan berbentuk bunga teratai ya. Dan juga sangat presisi kan. Nah, ini sangat menonjol dari pahatan-pahatan yang ada di sini ya, teman-teman. Wow, luar biasa. Loh, ini padma juga apa? Padma, Kang. Ya, saya kan? Saya kira sebuah lapik sebuah umpak. Ternyata sebuah padma juga. Lapik juga ya. Atau tempat alas untuk arca ya. Betul, tapi kalau dilihat dari bentuknya ya, Kang ya, bisa dipastikan untuk bentuk dari lapik ini, kalau saya lihat dari bagian bawah dan juga ukurannya, kemungkinan ini kalau tidak sebuah lapik dari Dewa Siwa atau Dewa Ganesha ya, yang sebelah tengah yang utuh ya. Terus yang sebelahnya ini biasanya agak kecil, ini biasanya kalau tidak arca atau mungkin relief dari seorang Dewi Parwati atau mungkin arca Durga. Oh iya. Bisa jadi seperti itu, kan. Tapi memang beda ya. Berbeda. Untuk ukuran dan juga bentuknya beda ya. Ukuran bawahnya ya, meskipun atasnya sudah patah. Berarti ini kira-kira dulunya ada di dalam candi kah? Biasanya ya, Kang ya, ada. Kalau mungkin ini ada di sebelah dari kiri kanan dan juga depan belakang candi. Seperti kalau mungkin dari era kerajaan Medang atau mungkin dari Singosari, seperti yang ada di situs-situs di wilayah Candi Singosari, seperti Candi Singosari, Candi Badut atau mungkin candi-candi yang lain. Itu berada di sisi kiri, kanan, tengah. Kalau di tengah tidak ada. Yang di tengah itu biasanya sebuah Linggayoni yang kita temukan tadi ada di Gapura 2. Oh iya. Itu ada sebuah ceratnya. Tapi untuk Linggayoni utuhnya kita tidak tahu di mana yang berbentuk kotak itu. Oke. Nah, kami juga masih sangat penasaran teman-teman tentang bata merah ini ya. Sampai di mana kira-kira habisnya bata merah ini ya, yang mengelilingi tempat ini. Wow. Nah, sampai sana teman-teman itu masih bata merah. Wow, di situ ambrol. Nah, ini
Nah ini teman-teman ya, ini bukti sudah ambrol bata merahnya. Kita zoom. Ambrol teman-teman ya, dan itu masih ke sana. Dan memang tempatnya sudah rumbuk atau rimbun sekali. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya untuk kali ini. Kalau kepingin melihat suasananya teman-teman ya, oke, saya ajak untuk melihat suasana ya seperti ini. Rumbuk sekali. Dan Lapi arca, lapi arca, bagian bawah atau dudukan arca. jelas, Kayak ngomong kayak gini. jelas Nore. Nah seperti ini ya, ini suasana yang ada di Candi Belahan 2 ini. Oke. Dan yang di sana tadi ya, itu yang tumpukan bata merah yang cukup banyak sekali. Dan di kanan kiri ini ya teman-teman, kalau bicara soal bata merah kuno itu hampir menyebar ya. Memang diduga tempat ini tempat suci, ada sebuah perkampungan juga ya, perkampungan para resi, dan ada juga pertapaan resi ya, karena kita lihat Padma atau lapi dari arca tadi itu sudah kelihatan menandakan di sini ada sebuah candi suci atau tempat untuk bertapa. Jadi seperti itu ya. Kita akan coba melihat yang tadi ya, yang mungkin kita kurang jelas tentang adanya Gapura 2 tadi ya. Memang Gapura 2 itu miring teman-teman ya. Dan mungkin admin mohon minta bantuan teman-teman sedoyo ya, teman-teman semuanya, untuk memviralkan agar Gapura 2 ini bisa untuk direkonstruksi ulang, karena memang sebetulnya nggak terlalu besar ya. Hanya saja ini mungkin Gapura ini bisa dibilang itu candi atau situs skala kecil, tapi teman-teman kita lihat, perhatikan bersama, miring kan ya. Gapura ini sudah miring, Gapura ini sudah ada banyak sekali retakan-retakan atau pecah ya di atasnya. Jadi kalau dibiarkan 1 tahun 2 tahun, candi ini atau Gapura ini akan ambruk. Minta tolong untuk teman-teman semuanya agar diviralkan. Gapura 2 ini berada di Dusun Belahan Nongko, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol ya, Kabupaten Pasuruan. Tolong Bupati Pasuruan ataupun BPK segera memperhatikan Candi Gapura 2 ini, karena Candi Gapura 2 ini sudah miring dan sebentar lagi Gapura ini akan ambruk. Ketika ambruk, kita akan hanya mengenang bata merah kuno yang teronggok yang seperti yang kita lihat tadi. Awal mulanya mungkin seperti ini, dibiarkan dan hancur. Anak cucu kita sudah tidak akan melihat bentuk dari Gapura 2 ini. Bantu viralkan, bantu admin untuk segera diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan dan BPK. Selamatkan Gapura 2 ini. Rahayu, rahayu, rahayu.